Salah sepak bola. Ya, sekarang gue mau jawab beberapa pertanyaan ya. Udah masuk yang kedua nih. Kemarin kan sebelumnya yang gelandangnya Inter ya. Nah, lalu yang kedua gue mau bahas siapa saja playmaker yang yang termasuk playmaker hebat. Cuman ini parameternya gue mau ambil dari 90 akhir hingga 2000 awal ya. Jadi kalau misalkan kayak zaman-zamannya Messi, Muller itu kan 2010 ke atas baru mentas, jadi gue nggak masukin. Ya, sebelumnya gue mau bahas dulu apa itu playmaker. Nah, sebenarnya tergantung dari parameternya yang lu pakai ya. Kalau misalkan parameter yang terbaru, dia kan menggunakan short ending sequence involvement, di mana di situ adalah tidak hanya pemain yang melakukan asis saja yang disebut playmaker, tetapi pemain yang benar-benar berkontribusi kepada timnya itu, baik dia melakukan membangun serangan, memberikan umpan yang akurat, lalu benar-benar sebagai otak dari permainan tim itu sendiri, baik apakah dia mengkoordinasi pertahanan atau mengkoordinasi penyerangan. Nah, untuk posisi playmaker ini, kalau dulu kan sebelumnya identik dengan nomor 10 ataupun di belakang striker, namun sekarang tidak lagi. Bisa juga dari gelandang jangkar, gelandang tengah, ataupun juga tetap dengan gelandang serangnya itu. Atau mungkin yang baru-baru ini kan lewat sayap ya. Namun kan sekarang itu untuk sayap masih nggak terlalu banyak lah istilahnya. Ya, sekarang kita mulai ya. Yang pertama, ini menurut versi gua aja gitu. Yang pertama nih, kalau lu nonton Barca tahun 2004 lah, 2003 2004 gitu kan, lu tahu namanya Ronaldinho. Nah, itu juga merupakan salah satu playmaker jadi Barcelona. Dia menempati posisi dari central attack midfielder yang ketika itu strikernya ditempati oleh Samuel Eto'o. Nah, pemain seperti Ronaldinho ini waktu di Barcelona dia memiliki baik dari dribbling yang bagus, umpan-umpannya juga akurat, free kicknya juga bagus. Nah, itulah mengapa gue tempatkan dia sebagai playmaker. Namun untuk posisinya di antara dari 7 ini, gue menempati dia posisi di antara yang ketujuh. Kenapa? Karena di sini dia tidak mampu mempertahankan performanya yang begitu gemilang selepas dia pindah dari Barcelona. Ya, makanya dari itu kan seperti terakhir ketika dia di Milan, Flamengo segala macam kan udah benar-benar menurun lah, karena dia tidak mampu menjaga kondisinya. Nah, selain itu dia juga sempat meninggalkan legasi juga ya untuk Barcelona waktu itu. Itu sempat mempersembahkan gelar Liga Champions yang sudah lama diidamkan oleh publik Katalan, lalu Liga Spanyol, lalu juga sempat meraih Piala Dunia juga tahun 2002. Nah, itu juga merupakan salah satu parameter kenapa dia gue masukkan ke dalam 7 playmaker atau gelandang yang hebat di antara 90 akhir hingga 2000 awal. Ya. Lalu yang keenam ada namanya Frank Lampard. Ya, lo tahu ini kan posisi pemain ini benar-benar fleksibel. Dia bisa menempati posisi dari gelandang jangkar dan juga gelandang serang. Untuk gelandang serang ini dia awal-awal karirnya tuh menempati posisi itu. Ketika waktu itu dia duetnya dengan Didier Drogba begitu ampuh ketika Chelsea di bawah asuhan Jose Mourinho, dan juga merupakan salah satu otak dari permainan Chelsea ketika mematahkan dominasi United ya waktu itu. Yang di tahun 2000 musim 2004-2005 Chelsea ini meraih gelar Liga Inggris yang pertama setelah 50 tahun. Nah, itulah mengapa gue masukkan Lampard ke dalam list gue sebagai gelandang terbaik di antara medio 90 akhir hingga 2000 awal. Nah, selain Liga Inggris, dia juga di akhir-akhir karirnya tuh sempat juga mempersembahkan gelar Liga Champions. Walau perannya tidak lagi menempati sebagai gelandang serang, namun lebih kepada gelandang jangkar. Nah, ini juga merupakan salah satu peran playmaker dari Lampard di sini ya. Ketika waktu itu dia sebagai pembagi bolanya benar-benar akurat untuk Lampard ini. Ya, walaupun dia tidak mampu gemilang bersama timnasnya, namun dia tetap mampu menjaga performanya gitu sampai di akhir karirnya. Ketika waktu itu dia pensiun di tahun 2016 kan bersama New York City waktu itu. Ya, lalu yang kelima ada namanya Ricardo Kakà. Nah, ini juga sebenarnya salah satu fenomena juga dari Brasil. Ketika waktu itu di tangan Carlo Ancelotti, Kakà menjelma menjadi salah satu playmaker andalan dari timnas ini. Ya, waktu itu kan lo tahu zaman-zamannya Milan kejayaannya tuh. Waktu itu kan ada zamannya Rui Costa juga, ada zamannya Pirlo, Sidorf segala macam kan. Namun Kakà mampu menembus starting eleven yang begitu ketat. Nah, itu juga merupakan salah satu acuan gue juga mengapa gue masukkan dia sebagai
listnya sebagai nomor yang kelima. Kenapa? Karena selepas dari Milan, Kakak juga tidak mampu pertahankan performanya ya. Selepas dari Milan yang medio pertama, yaitu di tahun 2003 hingga 2009. Waktu itu kan sempat ke Madrid juga, cuman kan cedera. Ya. Terus udah gitu balik ke Milan juga tidak mampu mempertahankan performanya lagi. Nah, namun dia di Milan ini dia meninggalkan legasinya, yaitu mempersembahkan satu gelar Liga Champions, lalu juga mempersembahkan gelar Serie A juga. Ya waktu itu kan saingannya dengan Juventus kan. Jadi Kakak ini merupakan salah satu playmaker juga yang patut disegani lah untuk saat itu. Dia juga sempat memenangi gelar pemain terbaik dunia ya waktu itu di tahun 2007 deh kalau tidak salah gitu. Ya, lalu yang di nomor keempat. Nah, di nomor keempat nih ada nama legenda dari Italia, Andrea Pirlo. Ya, ini juga merupakan salah satu playmaker juga. Walaupun dia tidak menempati posisi gelandang serang, namun dia menempati posisi dari central midfielder yang merupakan salah satu otak permainan dari dua klub yang berbeda. Yang pertama ada di AC Milan, lalu yang kedua ada di Juventus. Nah, yang di AC Milan ini dia menempati posisi yang begitu sentral, dia berbagi dengan Gattuso sebagai tukang gasak, lalu dengan Seedorf yang lebih agak sebagai pengangkut air, lalu Rico Steng agak ke depan. Nah, untuk peran Pirlo ini dia tidak hanya menempati posisi pengatur serangan juga, namun sekali dia juga maju ke depan membantu untuk mencetak gol. Nah, selain itu juga umpan-umpannya begitu akurat, baik dari umpan lambung, umpan crossing, umpan direct itu benar-benar akurat banget. Itu juga yang memanjakan striker sekelas Filippo Inzaghi mampu mengubahnya menjadi seorang predator. Nah, itulah juga gue menempatkan kenapa Pirlo masuk ke dalam list ini. Ya walaupun di nomor keempat ya, kenapa? Karena dia tidak kurang bisa menjaga performanya sampai di akhir-akhir ya, walaupun sempat waktu itu kan di Juventus dia cukup sukses, namun suksesnya itu hanya di liga lokal saja, tidak mampu menularkannya ke dalam liga Eropa, waktu itu kan Liga Champions. Nah, itulah mengapa gue menempatkannya dia di nomor 4 ya, walaupun dia sempat meraih gelar Liga Piala Dunia ya waktu itu di tahun 2006. Namun itu kan waktu di zamannya masih dia di medio di AC Milan. Namun selepas keluar dari Milan ke Juventus, banyak orang bilang Pirlo masih tetap ada, namun gue bilang sudah tinggal sisa-sisanya ya waktu itu, karena dia hanya mampu bersaing di liga lokal saja waktu itu. Ya, lalu untuk yang nomor ketiga ada namanya Paul Scholes. Ya, ini pemain yang sekali seperti ini sekarang sudah tidak ada lagi di Inggris ya, udah hampir nggak ada lah istilahnya. Dia waktu itu maksud dengan Class of 92 bersama Beckham segala macam, ada Gary Neville. Nah, Scholes ini juga merupakan salah satu otak dari permainan United, yang ketika itu di lini tengahnya dihuni oleh Roy Keane, Ryan Giggs, lalu di sayap kanan ada Beckham, lalu dengan dua striker Dwight Yorke dengan Andy Cole yang waktu tahun 99. Nah, itu juga merupakan salah satu lini terseram dari United waktu itu. Nah, untuk posisinya ini dia tidak menempati posisi gelandang serang, namun lebih kepada gelandang tengah ya waktu itu, dengan memanjakan umpan-umpan yang begitu brilian kepada duo striker yaitu Dwight Yorke dengan Andy Cole. Nah, walaupun di medio-medio yang baru dengan ada Van Nistelrooy, Rooney segala macam, dia masih mampu tetap mempertahankan performanya yang begitu gemilang selama hampir 18 tahun. Nah, itu juga gue sebagai acuan mengapa menempatkannya dia di nomor ketiga, karena hingga dia pensiun dia mampu mempertahankan performanya yang begitu gemilang dengan hanya di satu klub, dengan di satu liga terbaik yang di dunia ya, yaitu Liga Inggris. Ya walaupun di timnas dia nggak begitu sukses. Dan itu dia juga meninggalkan legacy yang baik banget untuk untuk klubnya, yaitu mendapatkan 2 gelar Liga Champions, lalu 11 gelar Liga Inggris. Ya. Lalu yang kedua ini ada namanya Andres Iniesta ya, kalau lo tahu nih salah satu pemain andalannya Pep lah waktu itu. Dia juga untuk di Barcelona dia juga masuk di tim senior tuh waktu sekitar tahun 2003-2004 lah. Untuk posisinya dia lebih agak maju ya waktu itu kan, dengan ada Busquets dengan Xavi. Nah, untuk Xavi ini dia lebih agak menjaga kedalaman skuadnya.
untuk Iniesta ini dia lebih sering maju. Nah, untuk andalan dari Iniesta ini dia tidak hanya mengandalkan dari umpan-umpannya dia yang begitu akurat, namun dengan positioningnya dia yang pas, sehingga ketika dari pemain striker buntu maka dia akan maju untuk membantu mencetak gol. Nah, selain itu juga baik di timnas ataupun di klub ini, pemain-pemain seperti Iniesta ini begitu sekali diandalkan. Ya terbukti juga kan dari gelar Piala Dunia 2010 yang waktu itu kan, kalau lu nonton tuh waktu lawan Jerman kan Spanyol begitu buntu, namun ketika itu Iniesta berani maju ke depan untuk mencetak gol. Ya begitu juga yang dia lakukan di Barcelona. Ya untuk itu gue menempatkan dia di posisi nomor 2. Kenapa? Karena untuk di akhir-akhir karirnya ini dia juga udah agak turun ya, sekitar tahun 2017-2018 itu. Ya. Lalu untuk yang terakhir ada namanya Zidane. Nah ini juga merupakan salah satu gelandang terbaik yang di dunia yang pernah dimiliki oleh tim sekelas Real Madrid. Dia sukses di 2 klub papan atas berbeda. Yang pertama yaitu bersama Juventus, lalu bersama Real Madrid, dan tetap mampu mempertahankan performanya hingga dia pensiun di tahun 2006. Untuk posisinya dia ini, dia waktu itu mampu menempati 2 posisi, bisa dengan gelandang serang ataupun juga gelandang sentral. Ya walaupun di akhir-akhir karirnya dia lebih agak sering maju ke depan, namun itu juga dibarengi juga dengan tingkat efektivitas golnya dia yang cukup tinggi ya, walaupun di usianya yang udah nggak muda lagi. Untuk pemain dia ini visi misinya begitu luas. Dia tidak hanya mengandalkan umpan-umpan pendek dan akurat, namun juga dengan umpan-umpan terobosannya yang begitu memanjakan striker-striker yang memiliki naluri gol yang cukup bagus ya. Waktu itu kan di Real Madrid striker seperti ada Ronaldo Nazario ya waktu itu zamannya dia. Nah, dan itu juga di Juventus waktu itu kan, kalau tidak salah tuh zamannya Inzaghi ya waktu itu kan. Nah itu juga waktu itu ada dia tuh. Itu juga merupakan salah satu otak dari permainan klub yang dia huni ataupun juga timnas yang dia huni. Seperti ketika itu kan Teres Guedes salah satu striker juga yang dimanjakan dari umpan-umpan pemain sekali Zidane ini. Ya dia juga meninggalkan legacy juga untuk baik dari klub maupun juga timnasnya ya. Untuk klub dia mempersembahkan gelar Liga Champions yang ke-9 untuk Real Madrid, lalu untuk dari timnas dia juga mempersembahkan gelar Piala Dunia tahun 98. Ya itu sekian dulu ya untuk beberapa pemain yang masuk top list dari gelandang-gelandang terbaik versi gue ya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan lagi gue akan coba bahas.